Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sahabat care sekalian, di pertemuan kali ini pertepatan kita berada di hari Senin. Kita akan mengkaji ataupun membahas sedikit mengenai akidah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah. Hari-hari ini ataupun sering kita lihat di beberapa tayangan video, baik itu di YouTube, di Facebook, ataupun di lain macam yang mana itu beredar luas di sosial media, bagaimana sahabat-sahabat kita ya menjadikan satu pelajaran khusus di setiap kajiannya, bahwasannya Allah berada di atas arsy. Yang mana mereka berdalil Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, atau sumastawa 'alal arsy. Banyak sekali ustadz-ustadz, teman-teman kita dari kalangan salafi, dari kalangan ustadz sunnah yang mengatakan dirinya sunnah. Kami khawatir seperti kami ini apakah termasuk sunnah atau tidak. Yang tidak sependapat dengan mereka apakah termasuk sunnah atau tidak. Khawatir ketika kita menganggap diri kita sunnah dan orang yang bertentangan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, dikatakan bukan ustadz sunnah, maka ini sangat-sangat menyesatkan umat. Berkaitan dengan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ya. Ini pernah diputuskan di pertemuan ulama internasional yang terakhir kemarin di Chechnya, bahwasannya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan ataupun kelompok yang berakidah ya, yang berakidah mengikuti metode yang telah dibuat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kesepakatan yang telah disepakati oleh ulama internasional. Pertanyaannya, kita ikut akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau ikut akidahnya Rasulullah dan para sahabat? Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat tidak pantas ditanyakan. Mengapa demikian? Pertanyaannya, emangnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak seakidah dengan Rasulullah? Emangnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak seakidah dengan para sahabat? Nah, jadi dikarenakan ini adalah sebuah metode ya, sebagaimana misalnya ketika kita ditanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini bacaan apa? Nah, yang kita ikuti ini bacaan siapa? Oh, ini bacaan Al-Quran menurut ikut Rasulullah. Iya. Bukannya Al-Quran itu masyhur ada 7 kiroah ya, kiroah sab'ah, atau bahkan ada kiroah asyroh, kiroah 10 kiroah, 10 macam bacaan, tapi yang masuk adalah 7 macam bacaan. Itu pun setiap imam memiliki 2 murid. Contohnya, kita mengikuti metode bacaannya Al-Imam Hafiz. Ini muridnya Al-Imam Asim. Jadi Kiro'ah Asim punya 2 murid, Hafiz dan Syu'bah. Sedangkan kita jalurnya Imam Hafiz an Asim. Pertanyaannya, emang ikut bacaannya Nabi atau ikut bacaannya Asim? Kan tidak seperti itu. Kalau Quran tidak dipermasalahkan. Karena apa? Karena ya teman-teman kita yang sebelah cuma taunya Asim saja. Coba tahu semuanya, barulah terbuka wawasannya. Nah, jadi kita mengikuti Imam Hafiz an Asim dari gurunya Imam Asim, ya karena itulah yang masyhur ataupun itulah yang mutawatir dari Rasulullah SAW, 7 qiraah mutawatir. Tidak hanya itu, ada qiraah Nafi, ada qiraah Imam Warsh dan lain sebagainya.
Waras ini termasuk dari muridnya Imam Nafi. Kolun dan Waras ini muridnya Imam Nafi dan lain sebagainya. Ada Kisai yang biasanya wadduhe walaili idza saje, ini qiraah Imam Kisai. Nah, pertanyaannya apakah Imam Kisai tidak ikut Nabi? Ikut Imam Kisai atau ikut Nabi? Kan ini pertanyaan nggak pinter. Emang Imam Kisai tidak ikut Nabi? Ini sudah jelas qiraah mutawatir. Nah, begitu juga akidah. Ini metode cara memahami akidah dengan benar. Ikut siapa ya? Ikut Allah dan Rasulnya, ikut para sahabat. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena ketika kita balik bertanya, sedangkan kalian yang ikuti adalah yang masyhur mereka jelaskan Imam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tauhid, tiga tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah atau rububiyah dulu, uluhiyah baru asma wa sifat. Ini pun tidak ditemukan tiga pembagian tauhid mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tapi tidak ditemukan. Ini pembagian akhir ketika zaman-zaman Imam Ibnu Taimiyah. Nah, oleh sebab itu, sahabat KR sekalian, jangan mudah kita menerima ucapan-ucapan yang seakan-akan mengadu sahabat dengan Rasulullah, mengadu tabi'in dengan Rasulullah. Nah, karena hakikatnya orang yang bertanya ini orang tidak cerdas. Sama misalnya, terawih 20 ini Sayyidina Umar, terawih 11 ini Rasulullah. Ikut Umar atau ikut Rasulullah? Ini kan nggak masuk akal. Masa Umar tidak ikut Nabi? Umar ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ini biasa ucapan-ucapan seperti ini sering dilontarkan oleh kaum-kaum sebelah untuk menjatuhkan mental kita, untuk membingungkan keilmuan kita. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan akidah, ijma' para ulama sepakat bahwasannya tidak ada kewajiban kita umat Islam ya harus mengetahui Allah di mana. Nah, tidak ada. Karena apa? Karena justru akidah yang benar, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tempat. Sebagaimana ketika tempat itu belum diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak bertempat karena tempat itu makhluk. Nah, sebagaimana Allah ketika belum menciptakan tempat, Allah tidak butuh dengan tempat, maka setelah menciptakan tempat, Allah pun tidak butuh dengan tempat. Jadi jangan kita mengatakan Allah itu di atas arsy. Terus bagaimana? Ini dalil yang sering dipakai. Jadi seakan-akan Al-Quran tuh ayatnya cuma itu aja. Ini kan aduh, pening. Tahu pening? Jadi seakan-akan ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu berada di atas arsy, itu saja yang dihafal. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini terus mesti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, atau sumastawa 'alal arsy, ini terus. Ada yang mengatakan itu diulang-ulang menunjukkan itu adalah muhkamat. Nah, padahal kita sudah mengetahui dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada mutasyabihat yang tidak bisa kita mengartikan tekstual. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oke lah sekarang kalau memang kita menganggap ya ayat itu adalah ayat yang muhkamat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Atau summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Atau summastawa 'alal arsy. Jadi ada summastawa 'alal arsy, ada summastawa ilas sama. Nah, pertanyaannya, ketika Anda atau teman-teman kita yang dari kelompok Salafi mengatakan Allah bertempat atau berada di atas arsy, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau summastawa 'alal arsy. Oke. Kemudian sekarang bagaimana dengan ayat summastawa ilas sama? Nah, karena ada summastawa 'alal arsy, ada summastawa ilas sama.
Allah, kalau kita fair-fairan saja, ingin fair-fairan mengaitkan segala lafaz Al-Quran secara tekstual, ya kita harus fair juga. Ini ada ayat yang mengatakan Allah di atas arsy, ada yang mengatakan Allah summastawa ila sama, di langit, bukan di atas arsy. Yang betul di atas arsy atau di atas langit? Mereka menjawab, iya di atas arsy, karena arsy itu ada di atas langit, misalnya. Oke. Terus bagaimana dengan ayat yang lain? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Coba kita artikan secara tekstual. Sekarang saya lagi di depan kamera, berarti Allah bersama saya di depan kamera. Ketika saya di tempat istirahat, berarti Allah bersama saya di tempat istirahat. Berarti Allah tidak di atas arsy, tidak di langit, tapi bersama saya. Ayo, bagaimana caranya? Kemudian contoh lagi. Ini banyak kalau kita ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan seakan-akan Allah itu di suatu tempat. Nah, kemudian surah Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Nah, jadi di mana ada perkumpulan 3 orang lagi berbicara sesuatu yang rahasia, maka Allah ada di situ mendengarkan, mengetahui pembicaraannya. Berarti Allah di mana? Apakah ayat ini menjelaskan Allah di arsy atau Allah ada di bumi? Nah, karena kita lagi di bumi. Kemudian ada lagi. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, yaitu ke Palestina, yang akan memberiku petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim pergi ke Palestina untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan Nabi Ibrahim petunjuk. Apakah Allah tidak kuasa datang sendiri ke tempat Nabi Ibrahim? Tidak perlu Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Berarti Allah di Palestina. Nah, berarti di dunia ini, bukan di atas arsy, bukan di langit. Jadi ayat-ayat demikian ulama sepakat, ulama ahlus sunnah ini ya, tahu yang di luar ahlus sunnah kita tidak tahu, bahwasannya ayat-ayat ini ya yang menjelaskan seakan-akan Allah di arsy, seakan-akan Allah itu di langit, Allah bersama kita di mana saja kita berada, di mana ada pembicaraan 3 orang, Allah yang keempatnya, ya. Nah, ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa kita artikan secara tekstual, kemudian kita pahami secara tekstual. Nah, sehingga para ulama dalam ayat mutasyabihat ada 2 metode pendekatan. Yang pertama pendekatan tafwid, yang kedua pendekatan takwil. Nah, sehingga para ulama salaf mereka lebih condong dengan pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya Allah istiwa di atas arsy. Karena secara arti istiwa, istawa yastawi istiwaan ini bukan hanya satu. Ada kurang lebih 15 makna istiwa ini. Sehingga tidak boleh kita istiwa ini bertempat atau duduk atau bersemayam. Tidak bisa. Jadi Allah istiwa di atas arsy. Maknanya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu Allahu a'lamu bimaradihi. Allah yang lebih tahu, yang maha mengetahui tentang apa yang dikehendaki tentang ayat tersebut. Ini metode tafwid. Adapun ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama khalaf,
mereka lebih memilih pendekatan takwil, karena kalau cuma sekedar ditafsir saja tidak diberi makna, sehingga Al-Qur'an tidak wabayinat tidak hudalil muttaqin, atau tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi harus ada penjelasan, sehingga ayat-ayat tersebut diberi takwil yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seakan-akan itu menjadikan Allah butuh kepada tempat. Maka sebagian lagi ulama salafi mengatakan Nabi Ibrahim itu pergi ke suatu bukit, ya, untuk menemui Tuhannya. Ini zahibun ila rabbi sayahdin, di Palestina, naik ke suatu bukit untuk menemui Tuhannya, menunjukkan Allah tuh di atas. Nah ini, dengarkan, Allah tuh di atas, maka Nabi Ibrahim ke atas biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang di atas lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah. Ini juga pemahaman yang super keliru. Nah, karena dalam hadis Bukhari jelas di situ, janganlah kamu meludah ketika sholat, jangan meludah ke depan, karena di antara kamu dan Ka'bah ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis jelas yang mana mafhumnya paling terdekat seorang hamba, ya, dengan Tuhannya wahwa sajid, ketika dia bersujud. Nah, berarti Allah di bawah atau di atas. Nah, jadi pemahaman secara tekstual bila diamalkan secara zahirnya dan diusahakan untuk difahamkan kepada masyarakat, akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Oleh sebab itu, untuk memahami akidah dengan benar, ikutilah metode akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, dan seterusnya. Pertanyaannya, itu nggak ada di zaman Nabi, itu nggak ada di zaman sahabat. Nah, kan sama kayak Anda tadi, Tri Tauhid juga tidak ada di zaman sahabat. Sekarang itu metode, ini juga metode. Nah, itu metode, ini juga metode. Sekarang kita lihat metode kita apakah bertentangan dengan Quran ataupun hadis atau tidak. Kalau tidak bertentangan, ya silakan. Tapi kalau metode Anda bertentangan dengan Quran hadis, maka itu yang dihindari, itu. Contoh, kenapa saya mengatakan demikian? Permasalahan Tri Tauhid, ya, permasalahan Tri Tauhid. Jadi Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau membagi 3 tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Nah, beliau membagi 3 tauhid, rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat. Yang mana tujuan rububiyah dan uluhiyah ini adalah membedakan antara orang yang menganggap Allah sebagai dan orang yang menghamba hanya kepada Allah. Sehingga orang yang hanya menganggap Allah sebagai Tuhan tapi tidak menyembah kepada Allah, dia betul tauhid rububiyahnya tapi keliru tauhid uluhiyahnya. Nah, lihat, perbedaannya sangat tipis. Nah, sehingga menurut Ibnu Taimiyah, ada orang itu musyrik tapi iman, ada orang iman tapi musyrik. Iman dari segi uluhiyah atau iman dari segi rububiyah, musyrik dari segi uluhiyah. Sehingga beliau mengatakan orang-orang musyrik zaman dulu, ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi dan lain sebagainya, mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Nah, berarti mereka beriman. Ingat, lihat bagaimana pendapat itu telah memberikan gelar keimanan terhadap orang musyrik zaman dulu. Padahal kita sepakat itu orang musyrik, tidak beriman walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhan, karena dia tidak menyembah kepada Allah, tetap musyrik. Seperti itu. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah simple,
Orang itu Islam, orang itu beriman ketika dia menganggap Allah sebagai Tuhan dan ketika dia menyembah kepada Allah. Kalau salah satu dari dua ini hilang, maka dia tidak beriman. Sudah selesai. Itu bedanya kita dengan mereka. Jadi jangan menganggap orang itu musyrik tapi iman, orang itu iman tapi musyrik. Jadi ambigu, bingung. Logika yang terbalik, terbolak-balik. Inilah logika yang bolak-balik pembagian 3 tauhid itu. Seandainya pembagian itu, metode itu tidak bertentangan dengan Quran, hadis ya, maka ya tidak masalah. Tapi masalahnya bertentangan. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menunjang untuk memahami Al-Quran, hadis, walaupun itu tidak ada di zaman Nabi, walaupun itu tidak ada di zaman sahabat, maka itu boleh kita gunakan agar apa? Untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya demikian untuk kajian masalah tauhid malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.